Ini adalah episode ketiga dari konten podcast Kepo Institute. Jangan lupa untuk like and subscribe channel kita ya. Dan seperti biasa untuk kamu yang ingin berpendapat, silahkan isi di kolom komentar. Gue Edo Nurfikta, dan selamat datang di Kepoin Podcast. Hai, apa kabarnya nih para kaum rebahan? Atau lo termasuk orang yang harus terpaksa bekerja di luar walaupun ada sistem work from home ini? Kalau kalian sendiri gimana? Boleh dong kalian share experience kalian di kolom komentar ini. Gimana sih kalian setelah sistem work from home ini? Apakah wah gue bisa santai rebahan, atau wah gue tetap harus sibuk kerja nih walaupun di rumah, atau gue tetap harus bekerja di lapangan nih karena profesi gue tidak memungkinkan untuk work from home. Aduh belibet gue. Atau gimana nih untuk yang anak kos gimana nih untuk mencukupi kehidupan kalian secara makan mungkin? Sama kayak anak kos yang satu ini nih, anak kos yang tidak biasa, anak kos yang setara membahana. Mayfree Syari. Halo Mayfree. Ya. Oh, iya. Kabar Mei? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Semoga masih sehat terus ya Mei ya. Jangan apa tidak. Alhamdulillah. Amin. Makasih juga. Mei, ini beberapa lama ya udah dari awalnya ada kasus COVID-19, terus ada himbauan untuk work from home. Iya. Nah, kalau lu sendiri tapi gimana nih? Sebagai orang presenter masih harus ngantor atau sempat ada liputan kah atau gimana sih? Sebenarnya sih kalau misalnya di kantorku itu nerapin beberapa kebijakan. Jadi untuk tiap-tiap divisi itu beda sih emang. Ada beberapa bagian yang kalau bisa full time work from home, ya mereka benar-benar ya udah supply datanya dari rumah gitu, benar-benar kerja dari rumah. Terus ada bagian lain yang misalnya kayak kalau nggak salah nih ya tim liputan gitu, itu tuh kayak kerjanya dia 5 hari kerja, terus 2 hari libur, sisanya tuh ada waktu sekitar 7 hari untuk standby on call. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada liputan yang mendesak kebutuhan tim, ya harus standby juga untuk datang ke kantor gitu. Tapi pada dasarnya menerapkan di 7 hari itu untuk standby gitu. Di rumah, standby di rumahnya masing-masing. Semenjak diadakannya campaign di rumah aja, work from home gitu. Buat lu sendiri ada persiapan khusus nggak sih untuk self quarantine ini gitu? Lu ada persiapan khusus nggak sih? Iya. Sebenarnya nggak nyiapin apa-apa sih. Kayak masalah kan biasanya kan orang-orang nyiapin misalnya kebutuhan untuk makan gitu kan, karena nggak boleh kemana-mana kan, karena apa misalnya gitu. Orang yang borong-borong makanan borong itu sebenarnya nggak perlu ya? Itu justru bakal membahayakan nggak sih? Karena kan bakal membuat orang-orang yang sebenarnya butuh dan perlu semuanya kita borong sendiri, malah jadinya kehabisan ya. yang butuh malah kehabisan. Sebenarnya sih yang cukup sedih, ada teman-teman dokter yang bahkan APD-nya mereka juga kurang, terus benar banget. Beberapa barang-barang yang juga sebenarnya sangat mereka butuhkan, jadi sekarang langka di pasaran karena diborong gitu sama orang-orang, bahkan ada juga yang sampai nimbun gitu kan. Jadi susah sih untuk mendapatkan itu. Iya sih, benar banget. Nah, kalau lu sendiri, kalau hari-hari pertama nih lu menjalani self quarantine ini, hari-hari pertama menjalani gimana sih? Bosen kah, masih gaya atau gue enak, gue di rumah kalau gitu gimana? Sebenarnya kalau dipikir-pikir gini deh, pasti beberapa dari kita pernah deh waktu itu atau beberapa waktu yang lalu sebelum adanya pandemi COVID-19 ini ya, beberapa dari kita pernah nggak sih secara nggak sadar misalnya suka posting satu hal di media sosial, entah itu nge-tweet atau posting di Instagram, Instastory atau apapun, kayak aduh pengen banget nih rebahan, aduh pengen banget nggak sih di rumah aja, aduh mager banget kerja, ya nggak sih, kayak ketika kayak facing Monday, impian gitu dulu ya. Iya, rebahan adalah impian, di rumah aja adalah impian. Nah ini nih beneran nih diuji gitu kan. Jadi ternyata kejadian gitu. Ya awal-awal sempat ini sih bosan pasti, apalagi kan biasa kita kerja gitu kan dalam waktunya, durasinya juga panjang, jam kerjanya panjang, sering ketemu orang, interaksi, terus tatap muka kan, gimana pun juga karena biasa untuk tatap muka, interaksi sosial gitu, itu pasti ada yang hilang gitu kan, kayak ngerasa kehilangan gitu. Apalagi waktu itu aku di kantor dapet kloter pertama nih untuk menjalani 3 hari di rumah aja gitu. Itu jadi beneran kerasa bosennya ada, terus kayak aduh mau ngapain lagi ya gitu kan. Itu tuh bener-bener kerasa banget gitu, tapi ya udah dijalanin aja jadinya.
dari pengalaman self quarantine ini, dari pengalaman setelah adanya pandemik COVID-19 ini, lu ada pengalaman menarik nggak sih Kak? Karena kalau yang gue denger sampai nggak bisa mudik katanya nih ya. Betul banget. Itu tuh gini. Jadi tuh sebenarnya sebelum ini semua terjadi, sebelum negara api menyerang gitu, itu tuh sebenarnya udah punya rencana. Jadi adik sepupuku mau nikah di awal April. Aku kan dari Lampung. Jadi orang tua aku semuanya di Lampung. Jadi kayak emang rencana nih rame-rame sama tante-tante, sepupu, saudara-saudara yang emang ada di Jakarta, kita tuh di awal April ini mau pulang. Tapi berhubung sudah ada kondisi seperti ini, akan lebih bijak kalau nggak pulang gitu. Karena yang harus kita sadarin adalah mungkin saat ini aku bisa dibilang kan kondisinya ya masih fit-fit aja gitu. Insya Allah, amin, alhamdulillah. Amin, mudah-mudahan ya. Jalan seperti ini gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih, yang tadi Bang Ai bilang kan, virus ada di mana-mana dan kita nggak tahu, kita nggak sadar siapa aja yang udah kita temuin, dan mungkin aja dia statusnya ODP, PDP, atau bahkan dia positif tapi dia nggak tahu gitu. Atau mungkin kita pun bisa aja kita sebagai carrier gitu kan dari virus itu gitu. Aku sih cuma nggak mau justru pulang ke rumah yang niatnya ketemu keluarga, ketemu orang tua, mama papa gitu-gitu, tapi malah justru ngebawa penyakit gitu. Ini adalah satu hal yang harus disadari semua orang. Sedih sih, cuma demi kebaikan bersama kan. Karena nggak tahu sih, pada prinsipnya kan setiap dari kita itu punya porsi dan punya perannya masing-masing untuk bisa tackling this problem gitu kan, untuk bisa mengatasi masalah ini. Jadi ayo kita lakukan apa yang bisa kita bisa, dan salah satunya yaitu kalau akhirnya keluargaku memilih untuk kayak itu acaranya jadi ditunda tuh kan untuk resepsinya. Itu sih, itu sedih banget karena udah kebayang loh Bang Ai, nanti tuh bakal pulang kampung tuh bakal ngapain aja, makan apa aja, ketemu siapa aja ya kan, terus tiba-tiba aduh ya udah deh, harus diterima aja. Untungnya realita itu tuh ternyata berbanding terbalik, itu sedih banget sih emang. Iya bener banget, itu sedih banget bener. Ini udah sesuatu yang direncanakan dari jauh hari kan soalnya. Tapi thanks to teknologi kan, sekarang udah ada teknologi, jadi yang emang udah ya udah semuanya udah bisa lewat ini sih, lewat teknologi gitu. Dan teknologi itu penting banget loh Bang Ai untuk saat-saat seperti ini ya, apalagi ya aku nggak tahu ya, mungkin nanti Bang Ai boleh cerita juga atau siapapun gitu. Bener-bener kita yang biasanya interaksi sama orang ini tuh harus bener-bener sendirian, dan kalaupun mau interaksi ya udah lewat teknologi aja gitu kan. Kayak bener-bener apa ya, bersyukur banget sih, nggak kebayang kalau misalnya nggak ada teknologi ini, karena emang butuh itu juga nggak sih buat tetap waras gitu. Iya sih, bener banget. Kalau kan lu sendiri tadi sempat bilang kan sempat bosen lah, sempat mati gaya lah di kota gitu. Lu ada siasat sendiri nggak sih biar caranya nggak mati gaya, biar nggak bosen gitu? Biasanya sih paling kalau aku sambil baca, kayak bener-bener ini momen dimanfaatkan untuk membaca buku-buku yang sudah dibeli tapi belum dibaca sejak dulu kala gitu. Jadi ada waktu untuk diri sendiri justru sekarang ya? Bener. Terus juga selain itu kan sekarang tuh banyak banget podcast di mana-mana kan, misalnya kayak gini nih, kayak yang bahaya bikin. Aku dengerin beberapa podcast, baik itu yang emang lucu-lucu gitu, atau mungkin yang menambah pengetahuan gitu kan. Jadi kayak bener-bener tontonin lagi tuh. Terus aku juga jadi punya waktu untuk misalnya nonton TED Talks gitu-gitu kan di YouTube, atau mungkin kayak kalau mau rajin dikit gitu kan bisa ikutan misalnya kuliah online gitu kan, juga banyak nih ya. Iya benar. Kayak platform kuliah online gitu. Kalau aku selalu menerapkan melakukan segalanya sesuai dengan kayak kalau kita hari-hari biasa. Jadi mungkin itu nggak tahu ya, jadi tips kali ya. Jadi walaupun di rumah aja, saya di waktunya mandi, yang biasa emang waktu mandi ya beneran mandi gitu. Jadi karena biar jadi rutinitas aja sih, karena kayaknya kalau menurutku kalau ngejalaninnya benar-benar sesantai itu tanpa sesuai dengan rutinitas biasanya, nanti akan kerasa tuh bosannya dan banyak waktu kosongnya kan. Oh iya benar juga. Iya, jadi kalau aku tuh gitu, jadi kayak tetap aja kayak rutinitas biasa. Bedanya adalah kita nggak kemana-mana, kita yang biasanya waktu untuk pergi ke kantor, ya udah ini kita di rumah aja. Betul. Gitu sih, mungkin ya bisa jadi salah satu tips juga kali ya, biar banget. Jadi Bang Ai ingat ya, jangan nggak mandi. Hari di rumah. Karena gue rajin mandi loh sampai 3 kali karena takut kotor. Iya, tapi kalau misalnya ngomongin soal kayak gini kan, kita informasi banyak banget nih dari mana-mana. Banyak informasi, kayak apalagi nggak cuma dari TV aja atau radio aja, tapi juga dari handphone gitu kan, banyak banget nih kan, sosial media semua membicarakan hal yang sama gitu. Pernah nggak sih kayak Bang Ai merasa kayak, aduh ini terlalu banyak informasi, jadinya kok parnoan ya gitu, atau mungkin ngerasa gejala-gejala
kayak hal-hal kayaknya gue bener deh nih. Iya gue corona deh gitu juga sih. Sometimes gue kerasa agak ngeri sih apalagi ketika daerah-daerah dekat tempat gue juga apalagi kasus pertama kedua di sana kan. Iya gitu kan. Ngeri sih. Cuman bagaimana kita nyaringnya sih? Kalau gue sih gimana kita nyaringnya, gimana kita pilih-pilih berita juga, maksudnya karena kan banyak juga sih berita yang simpang siur gitu. Kita lebih make sure aja, kita harus justru dengan adanya di rumah ini kita harusnya bisa lebih banyak waktu nih untuk memilih-milih berita, untuk memilih-milih mana nih yang baik untuk kita, mana nih berita yang benar. Kita punya banyak waktu baca, kita punya banyak waktu untuk belajar, harusnya gitu sih menurut gue ya. Jadi gue yang di interview nih. Tetap baik colongan. Tapi nggak tahu sih soalnya banyak reporter gini nih. Soalnya banyak kan akhirnya dengan dampak pemberitaan yang banyak itu benar sih kata Bang Ai. Jadi kita kayak ngerasa parno sendiri. Dan ya mungkin beberapa udah ngerasain gejala-gejala yang kayak psikosomatik kan. Iya, kayaknya gue juga kayaknya tenggorokan nih. Aduh, kayaknya gue juga demam nih gitu ya. Iya bener gitu kan. Kayak gak enak badan dikit gitu kayak, aduh kayaknya ini gue demam nih gitu kan. Kayak jadi kepikiran. Tapi ya sebenarnya sih itu semua kalau misalnya setauku harus benar-benar dibilangin kan. Karena namanya gimana pun juga nih kita berhadapannya sama virus. Dan ibaratnya adu kuatnya sih antara diri kita atau imun kita sama virus yang ada gitu. Terakhir Mei, kampanye work from home, kampanye self quarantine dan di rumah aja ini tuh kencang banget gitu kan. Tapi ada aja orang yang terpaksa bekerja di luar kayak lo, kayak jurnalis yang lain, bahkan tenaga medis dan banyak lah, Gojek, Grab dan lain-lain gitu kan. Mereka tuh sebenarnya juga pengen di rumah, bener nggak sih? Pastinya betul. Tapi nih yang bikin gemes adalah orang-orang yang sebenarnya disuruh di rumah, tapi mereka itu malah keluar lah, nge-mall lah, nongkrong lah, dan akhirnya bahkan meremehkan penyakit yang sebenarnya serius ini gitu. Gimana, lu punya saran untuk orang-orang yang dengerin kita ini? Iya, sebenarnya mungkin yang ditakutin adalah ketika menghadapi kebosanan gitu kan. Yang bisa dilakuin adalah gimana caranya menciptakan suasana biar di rumah ajanya ini bisa juga nyaman, bisa juga tetap produktif, dan bisa jadi sesuatu yang bikin semangat gitu. Jadi yang harus diingat adalah lagi-lagi ini tuh kita bisa ambil bagian untuk mengantisipasi penyebaran dari COVID-19 ini. Dan hal yang paling bisa kita lakuin adalah dengan melakukan di rumah aja itu gitu. Sebisa mungkin sih kurangi interaksi, kurangi interaksi langsung ya, maksudnya kurangi social distancing, lakukan social distancing itu, dan benar-benar menerapkan di rumah aja. Bisa belajar lebih banyak lah ya gitu ya. Iya. Di rumah aja. Wow, terima kasih banget nih Mevi udah ngeluarin waktunya. Jangan lupa di rumah aja ya. Thank you Mevi ya udah ngeluarin waktunya ya. Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu Bang Ai, salam buat keluarga. Mevi juga sehat-sehat ya. Thank you Mevi. Bye-bye. Jangan bosan-bosan, jangan lupa mandi. Iya, thank you. Terima kasih. Bye-bye.